kalian semua, jumpa lagi dengan aku Putri Bang Kemal, putri comel dan menggemaskan, yang akan menyajikan partai catur dari seluruh penjuru dunia guys. Dan kalian bisa menyingkat nama aku menjadi Putri Bangke. Untuk video kali ini, aku ingin membagikan kepada kalian satu lagi permainan menyerang yang sangat impresif, yang dimainkan oleh juara dunia catur ke-8, Mikhail Tal. Pada saat permainan ini dimainkan, Tal berusia 20 tahun, dan ia bermain melawan pecatur asal Georgia, Tengiz Georgadze. Permainan ini dimainkan pada tahun 1956 di Tbilisi, di mana Tbilisi adalah ibu kota negara dari Georgia, guys. Tal memegang buah putih dan ia membuka dengan langkah D4, yang dijawab oleh Georgadze dengan kuda F6. Lalu C4, G6, kuda C3, gajah G7, pion E4, dan pion D6. Hitam memilih pertahanan lama yang terkenal, yaitu King's Indian Defense, dan Tal merespons dengan variasi Zemish, yang mungkin merupakan salah satu garis paling tajam yang bisa dipilih untuk melawan King's Indian Defense. Dengan langkah ini, putih membentuk rantai pion, yang nantinya dapat mendukung kemajuan pion G. Dalam variasi ini, biasanya putih akan memboyong rajanya ke istana menteri, dan kemudian akan melancarkan serangan besar-besaran ke sayap raja hitam, guys. Lalu hitam mengamankan raja ke dalam istana. Gajah piknik ke E3, pion E5, pion lewati pion, dan pion juga melewati pion. Bukan langkah terkuat buat hitam, di mana teori modern lebih merekomendasikan pion C6, atau menaruh kuda di H5, untuk mempersiapkan dorongan pion ke F5, guys. Namun hitam lebih memilih mendorong pion ke C5, yang membuat center menjadi tertutup, dan akan sangat sulit bagi hitam menciptakan serangan balik di sayap menteri. Kemudian Tal mulai bermain agresif, pion nyelonong ke G4, di mana dia tidak menemukan hambatan yang berarti untuk menyerang dengan badai pion di sayap raja, guys. Hitam coba menghentikan serangan ini dengan H5, putih menjawab dengan H3, lalu kuda salto ke A6, Tal memindahkan menteri ke D2, di mana dia mempersiapkan untuk rokade panjang. Setelah kuda H7 hitam mainkan, raja parkir ke istana menteri, guys. Karena kalau di sini pion ambil pion, menteri ambil raja skak. Setelah menteri melindungi raja, dan menteri mencocol pion, posisi ini menjadi kurang bagus buat putih, guys. Itulah sebabnya, alih-alih langsung menangkap pion H5, putih terlebih dahulu melakukan rokade panjang. Lalu hitam bermain H4, mencoba mengunci sayap raja, dan hitam tidak perlu khawatir tentang masa depan pion ini, karena kembarannya akan menyokong dari belakang, guys. Akan tetapi kini datang pion F5, membuat tusukan di papan tengah. Pion langsung menyambar, gajah membalas, lalu kuda mundur ke C7. Kuda maju ke F3, hitam menggeser bentengnya ke E8, putih membalas hal yang sama, pion A6, dan Tal kembali membuat tusukan di tengah, pion nyelonong, ke I5, guys. Setelah pion ambil pion, dan kuda ambil balik, putih mendapatkan pion bebas yang sangat kuat di file D. Lalu hitam menempatkan gajah di D7, putih menyelipkan gajah di D3, secara perlahan-lahan putih meningkatkan tekanannya, di mana hitam tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Lalu hitam mendorong gajah ke F6, benteng F1, benteng F8, kuda manuver ke tengah, dan gajah balik lagi ke tempat semula, guys. Hitam mulai menarik mundur pasukannya satu persatu. Sementara itu, kuda langsung menghantam pion yang ditelantarkan majikannya, hingga membuat gajah berada dalam tekanan ganda. Jadi gajah mundur ke C8 sembari melindungi pion,
Dan Tal membuat langkah profilaksis, raja digeser ke B1 guys. Namun di posisi ini, Stockfish menyarankan langkah yang lebih tajam, yaitu menghantam pion pakai kuda. Saat benteng menyambar kuda, gajah bisa menyambar balik. Jika benteng menghindar dari tekanan gajah, putih bisa mendorong pion menyerang kuda. Kalau kuda menyelamatkan diri ke E8, menteri akan menyerang raja skak, raja lari ke pojok, benteng hantam kuda, benteng hantam balik, menteri melipir ke H5, mengancam skakmat dalam satu kali gebrakan. Raja kabur ke G8, menteri cocol kuda skak, raja melarikan diri, gajah H6 discover skak. Setelah menteri dipaksa menghalangi, raja akan tewas dikecup biri-biri skakmat guys. Namun seperti yang telah kita lihat sebelumnya, Tal lebih memilih menggeser raja ke B1 guys. Yang menarik dari permainan ini adalah Tal tidak melakukan pengorbanan spektakuler apapun, dia hanya menghancurkan segalanya yang berada di hadapannya dengan kekuatan penuh. Kemudian hitam menarik kuda ke E8, gajah meluncur menyerang gajah, lalu gajah sikat gajah, menteri sikat balik, setelah menteri naik mengajak peraduan, dan kuda pergi mencocol pion, Tengis Shalfovich Georgadze akhirnya mengibarkan bendera kuning, dia menyerah pada langkah ke-25 guys. Sebab jika menteri sikat menteri, kuda akan sikat balik skak, raja pergi memepet kuda, benteng serang raja kembali skak, raja kabur sembari mencocol kuda, lalu benteng makan, kuda makan, benteng membalas. Meski raja coba menyelamatkan kuda, kuda akan menyerang raja skak, kuda sikat kuda, pion sikat balik, pion B6, gajah serang benteng, benteng menghindar ke B8, pion maju menggapai petak promosi, raja langsung memepet, tapi pion menyerang raja. Setelah raja menghindar, hitam sudah bisa dipastikan akan kalah guys. Atau kalau di sini benteng menghabisi kuda, kuda akan menghabisi balik skak, kuda turun gunung melindungi raja, namun benteng langsung menyambar kembali skak. Setelah benteng menghantam benteng, raja akan tewas kelolo dan banteng, skakmat. Demikianlah permainan yang sangat fantastis dan bombastis dari Mikhail Tal guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Dan jika tidak suka, cobalah untuk menyukai. Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci. I'm gonna miss you, bye-bye, and miss ya.